Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mulaikan ibadah doa kita. Semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian penyembahan lalu masuk dalam doa. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Kan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami kembali ada bersama-sama berhimpun, baik di pasturi maupun di rumah kami masing-masing, untuk mengikuti doa pencurahan Roh Kudus, untuk mengikuti doa ketuangan Roh Kudus selama 10 hari. Tuhan, mohon pimpinan, penyertaan, dan urapan Roh Kudus di atas kami Tuhan, supaya sepenuhnya jalannya ibadah doa ini kami boleh menikmati urapan Allah, kehadiran Allah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan doa ini dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bertemu kembali pada hari yang ke-7 dari doa kita. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian kita, Ku tahu Roh Allah ada di sini. Kita percaya bahwa Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di rumah saudara. Roh Allah ada di hati kita. Roh Allah ada di dalam firman Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Kita mau menyanyikan pujian ini. Kita tahu ada kuasa, ada semangat di dalamnya, bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan kepada kita. Karena Roh Allah ada di dalam hati kita, di dalam rumah kita. Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari dengan semangat kita menyanyikan pujian ini. Amin. Kau Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan
di sini. Haleluya. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Amin. Kulihat perubahan dalam tiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena Roh Allah ada di sini. Karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Pada saat kita menyebut namanya, Dia ada bersama dengan kita, saudara. Dia sudah membangkitkan kita. Terima kasih buat kehadiran-Mu, Bapa. Kita akan menyanyikan Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Yesus. Engkau hadir, bahkan Engkau mengalir di dalam kehidupan secara pribadi lepas pribadi. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kami masuk di dalam doa. Dan kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami,
firman-Mu yang menuntun kami lebih dalam lagi dan tambah dalam lagi di dalam roh yang Engkau akan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memahami ayat demi ayat, fatsal demi fatsal yang sudah Engkau berikan bagi kami. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada malam hari ini di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menaikkan pujian bersama-sama dengan hati yang penuh dengan kerinduan, hati yang penuh dengan ucapan syukur dan rasa berterima kasih yang paling dalam, karena Tuhan telah pelihara kita dan jaga kita sebagaimana kita ada sampai saat ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara silakan mengambil Alkitab saudara dan membuka bersama-sama dengan kami yang ada di pasturi ini. Pada kesempatan ini, saudara, saya akan memberikan satu judul khotbah, yaitu atau renungan firman Tuhan ini, yaitu pola penyembahan yang benar. Ya, saya ulangi, judulnya adalah pola penyembahan yang benar. Haleluya. Mari kita membuka dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Dalam Injil Yohanes pasal 4, saudara, kita mau memperhatikan beberapa ayat ya yang saya ambil atau saya cuplik dari percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20, kata wanita Samaria ini atau perempuan Samaria ini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah Bapa, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini yaitu menyinggung salah satu hal, yaitu tentang penyembahan. Ya. Kalau perempuan Samaria begitu bangga dengan tempat di atas bukit, karena itu merupakan satu warisan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ya. Jadi tempat itu menjadi satu tempat pemujaan, suatu tempat yaitu peribadatan, penyembahan. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang beribadah. Saudaraku, karena Yerusalem merupakan satu pusat dari kota-kota yang ada di sekelilingnya, di mana kalau ada hari raya
orang Yahudi itu semua berkumpul di Yerusalem untuk mengadakan hari raya itu di sana. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kembali kepada perempuan Samaria ini bahwa yaitu akan tiba saatnya, ya, bahwa kamu menyembah bukan di atas gunung ini dan bukan di Yerusalem. Saudara, di atas gunung atau di Yerusalem itu bicara tentang tempat, ya, bukan tempat. Itu bicara tentang tempat, ya. Tempat itu tidak masalah. Tapi di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan pola. Bagaimana bentuk penyembahan yang benar, yang dikehendaki oleh Bapa yang di surga. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di dalam yaitu percakapan tadi, saudara, bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pola yang pertama yang Tuhan ingin tunjukkan, saudara, di dalam satu penyembahan, dalam satu ibadah itu, yaitu yang pertama adalah mengenal. Ya, ini penting, saudara. Jadi kamu menyembah kepada yang tidak kamu kenal, tapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi ini perlu kita perhatikan. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa nanti akan tiba saatnya menyembah itu bukan di gunung itu atau bukan di Yerusalem, tapi penyembah-penyembah yang benar itu adalah menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Saya ingin melihat dengan saudara, yaitu di mana Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ya, ini bicara tentang tempat nggak masalah, saudaraku. Ya, memang alangkah baiknya kalau ada di satu gedung yang mewah, ya. Tapi kan tidak semua memiliki gedung yang mewah. Dan firman Allah juga berkata, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Jadi orang yang mengasihi Allah dikenal atau tersembunyi, masih mencari mayat. Tidak, tapi yang kita kenal. Haleluya. Jadi jelas, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba saudara mengenal Allah. Baca di dalam firman-Nya. Ya saudara, 1 Yohanes 5 ayat 20. Suratan 1 Yohanes 5 ayat 20. Baca. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ayo saudara-saudara, cepat ya, kita berlatih untuk membuka Alkitab. 1 Yohanes 5 ayat 20. Iya. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita yaitu diberi pengertian oleh Bapa, oleh Dia, bahwa Kristus itu sudah datang dari surga. Ya.
Dialah yang benar dan kita ada di dalam yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan itu Allah yang benar dan hidup kekal. Jadi jelas kita mengenal dengan baik ya kepada Bapa kita yang dalam sorga, yang pada waktu murid-murid ada itu Yesus Kristus ada bersama-sama dengan mereka ya. Jadi puji nama Tuhan. Jadi jelas. Lalu inilah yang menjadi pusat, yaitu penyembahan kita, menjadi pusat dalam ibadah kita, saudaraku, yaitu di dalam suratan 2 Timotius pasal 3. Coba mari kita buka saudara. 2 Timotius 2 Timotius pasal 3. Maaf, 1 Timotius pasal 3 ayat 16. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Haleluya. Rasul Paulus dalam suratan ini menegaskan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Kenapa ibadah kita begitu agung, begitu mulia? Kenapa, saudaraku? Karena berpusat kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat, dan Dia kembali kepada Bapa, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Jadi ibadah kita agung. Puji Tuhan, saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyembah? Polanya dari Yesus Tuhan itu. Bukan dengan cara manusia. Bukan bangga dengan bukit, gunung. Bukan bangga dengan Yerusalem, satu kota yang terkenal pada masa itu. Tidak. Tapi penyembahan yang mana kami kenal kepada Allah yang kami kenal, yaitu Bapa yang ada di dalam surga. Saudara, bukankah Tuhan Yesus pernah juga mengajar, yaitu doa kepada murid-muridnya, yaitu untuk mempermuliakan Bapa yang di surga. Ya, Bapa yang kudus itu. Puji nama Tuhan. Jelas di sana ada satu permohonan, datanglah kerajaan-Mu. Ya, jadi kerajaan Allah itu di surga, begitu mulia dan agung. Tapi bisa datang di atas muka bumi, di mana murid-murid, orang percaya, anak-anak Tuhan berkumpul. Kehadiran Tuhan ada di sana. Oh, sungguh luar biasa. Kemarin kita sudah dengar juga, ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rendah, bukan dengan kesombongan, dengan ego kita, ya, dengan keangkuhan kita, itu ditolak Tuhan, saudara. Orang-orang yang angkuh dan sombong itu ditolak Tuhan. Tapi Tuhan senang dengan orang yang rendah hati. Tuhan senang dengan orang yang hancur hati di hadapannya.
Dia akan datang dan untuk mengangkat kembali, memberikan semangat kembali. Haleluya. Karena ini yang kita kenal. Kita mengenal siapa yang kita sembah. Dan kita ini kan yang diciptakan. Ya, diciptakan oleh Allah Bapa yang di surga. Jadi kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini cuma tanah liat, saudaraku. Kita ini hidup karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Jadi kita bersyukur dalam beribadat kita. Itu Tuhan berkata polanya begini. Ya, pertama kita boleh melihat kepada siapa kami menyembah. Kepada Allah yang kami kenal. 2, saudaraku. Ya, kita melihat selanjutnya. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang keempat tadi, saudara, dalam Injil Yohanes pasal 4. Iya, Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Roh ini huruf kecil, saudara. Dan kebenaran. Kebenaran juga pakai kata awalnya kecil. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang dimaksud roh manusia, yang bisa berhubungan dengan roh Allah. Tapi roh yang bagaimana? Apakah roh manusia yang masih dalam belenggu kejahatan? Apakah roh manusia yang masih dalam belenggu dosa? Apakah roh manusia yang masih terikat dengan tradisi-tradisi, dengan yaitu syarat-syarat duniawi yang mengikat dalam hidupnya? Saudara, tidak. Ini roh yang sudah dibebaskan. Ini adalah roh yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Haleluya. Hari Minggu yang lalu saya berkhotbah tentang kitab Yehezkiel pasal 36. Saya ingin yaitu mengulangi. Karena apa, saudara? Karena di dalam firman Allah ini, setelah manusia berdosa atau umat Israel yang berdosa dan begitu jahat di mata Tuhan, Tuhan mentahirkan dengan air yang jernih, dengan firman Allah, baru diberi hati yang taat, hati yang lembut, saudaraku, hati yang yaitu menurut perintah Tuhan. Baru ayat berikutnya katakan, maka rohku, roh kudus, roh Allah akan tinggal di dalam batinmu. Haleluya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang Tuhan maksudkan. Yaitu yang kedua adalah akan datang saatnya tiba penyembah-penyembah benar, yaitu adalah penyembah Bapa, ya saudara, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Ini roh manusia, tapi sudah dibaharui. Ya. Kalau belum diperbaharui, saudara, ya sulit. Kalau kita belum mengalami yaitu perdamaian dengan Allah, ya kita tidak bisa akan sampai. Karena yang menghalangi doa kita sehingga kita tidak dijawab oleh Tuhan, ya, kalau tidak salah terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Ya.
ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Coba. Ada penghalang di sana. Ya, saudara. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ya. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sebab tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi saudara, ada penghalang dalam kehidupan manusia, yaitu dosa dan kejahatan kita, yang membuat Tuhan menyembunyikan diri, yang membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal dia Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan. Saudaraku, itu sebabnya kita perlu diperdamaikan dengan Allah. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, kejahatan kita. Tuhan mengampuni kita. Maka di sana ada penyelesaian, ada hubungan damai sejahtera dengan Allah Bapa yang di sorga, sehingga saudara dan saya bebas. Tadi kan saya kasih ilustrasi atau gambaran, kalau kita dengan Bapak kita tidak ada masalah dalam dunia ini, saudara mau ngomong jam berapa saja bebas. Saudara mau minta apa bebas. Ya, karena Bapak kita tidak ada gap, tidak ada penghalang, tidak ada batasan, saudaraku, karena dia juga punya hak untuk minta bantuan Bapak, untuk pembelaan Bapak, saudaraku. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau ada dosa, ada kesalahan, ya Bapak di dalam dunia pasti marah, apalagi Bapak yang di surga. Jadi saudara, kita nggak bisa dengan membawa yaitu dosa dan kejahatan kita. Sombong itu dosa, ya. Angkuh itu dosa, itu kejahatan. Orang nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Itu sebabnya mari kalau kita datang kepada Tuhan, kita sadar, kita datang kepada Bapa Sang Pencipta, kita yang diciptakan. Kita ini tanah liat. Kalau Tuhan nggak kasih nafas, kita ini nggak bisa bergerak, saudaraku. Itu sebabnya patut kita datang dengan penuh ucapan syukur, dengan satu kerinduan yang dalam untuk memuliakan dan menyembah Dia. Haleluya. Ini yang Tuhan Yesus mau, yaitu Bapa kehendaki, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Tadi saya katakan rohnya huruf kecil, kebenarannya huruf kecil. Itu manusia, tapi yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Mari kita baca kembali, ya, khotbah minggu yang lalu. Kitab Yehezkiel 36. Kitab Yehezkiel 36. Ya, kitab Yehezkiel 36, saya ulangi supaya saudara yang bingung-bingung juga boleh ingat, ya. Oh ya, Yehezkiel ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Kitab Yehezkiel 36 Sudah dapat, saudara? Ayo saudara yang di rumah, Bapak Ibu, sudah dapat?
Ya, haleluya. Sudah? Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Iya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Iya. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, Hati yang baru, dan roh yang baru, roh yang baru di dalam batinmu, dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dan aku akan menjauhkan kamu dari tubuhmu dari tubuhmu hati yang keras, hati yang dan keras. kuberikan kepadamu hati yang taat. Akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, Rohku akan kuberikan, dan Tuhan berikan. aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, terima kasih. Jadi jelas di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 25 itu Tuhan membersihkan, Tuhan mentahirkan, Tuhan menyembuhkan dari segala kenajisan dan kekotoran hidup kita itu dengan air yang jernih, dengan firman Allah yang murni, bukan dari rekayasa pikiran kita seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Tidak, tapi dari firman Allah yang jernih. Amin. Ya, kalau jernih itu saudara, air yang jernih itu wah luar biasa. Ya, banyak orang yang suka itu air yang jernih. Itu yang dipakai membersihkan kita, mentahirkan kita, yaitu firman Tuhan yang murni. Sekarang banyak firman Tuhan kesana kesini, saudaraku, orang jadi bingung, ya, jadi bingung saudara. Dan saya baca juga di Yehezkiel, ya, nabi palsu, guru-guru palsu itu mengajar dengan semau hatinya, tapi pada akhirnya juga nanti Tuhan yang akan menghukumnya. Sebabnya kita juga harus tunduk di dalam kebenaran firman Allah. Kita harus merendahkan hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu menyembah Dia dalam roh yang sudah dibaharui dan di dalam kebenaran. Karena hidup yang sudah dibaharui oleh Tuhan, baru Tuhan katakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami. Pola ini yang Tuhan mau, ya, ini yang Tuhan mau, yaitu hidup yang sudah mengalami pembaharuan dari Tuhan. Ya, baru Tuhan kehendaki penyembahan itu. Karena saudara tadi jelas yang dibacakan dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Di sana itu Tuhan dikatakan, Tuhan itu bukan tangannya terbatas untuk menolong kita, atau telinganya tidak mendengarkan teriakan kita. Mendengar, tapi yang menjadi penghalang, yang menjadi rintangan, yang menjadi yaitu pembatasnya, kendala yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita, itu adalah kejahatan kita dan dosa kita. Marilah kita datang kepada Tuhan agar Dia menguduskan kita dengan firman-Nya. Tuhan Yesus pernah berdoa di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Haleluya. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran, dan firman-Mu itulah kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau saudara untuk yaitu benar-benar hidup ini
kita serahkan kepada Tuhan karena kita mengalami yaitu pembaharuan yang dari Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, saudaraku yang mendukung semuanya itu, mari kita melihat di dalam yaitu surat Roma pasal 12. Ya, surat Roma pasal 12 saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Ya, pembaharuan budi ini kan di dalam, saudara. Di pikiran kita, hati kita. Ya, roh yang ada dalam hati kita. Itu hanya bisa dibaharui oleh Tuhan. Sehingga kita bisa berubah. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan. Dalam hubungan kita dengan Dia, dalam penyembahan, dalam setiap kita beribadah dan doa kepada Tuhan, itu yang penting bagi kita, yaitu pola penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu mengenal Dia, hidup di dalam pentahiran Tuhan, ya, pengudusan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa penyembahan, saudara, dan kita mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kepada kita yaitu pola penyembahan yang benar. Bagaimana gaya hidup kita ini yang datang dari Tuhan, ya, karena Tuhan sudah kuduskan kita, layakkan kita untuk hidup dalam perkenanannya. Puji Tuhan, haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari tempat surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir dari air tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara, ambil ya posisi yang baik. Mungkin saudara rasa enak berdiri, berdirilah dengan mengangkat hati saudara, mengangkat tangan saudara kepada Tuhan. Mungkin saudara lebih nyaman dengan berlutut, silakan saudara berlutut.
Ya saudara, untuk merendahkan diri, tapi yang terpenting adalah merendahkan hati kita. Dan kita harus percaya, karena saudara dan saya percaya kepada Yesus Kristus. Saudara menyembah Bapa, berarti saudara menyembah apa yang saudara kenal. Dan saya kenal. Haleluya. Dan dalam menyembah kepada apa yang Allah Bapa kita kenal, saudaraku, saudara, Tuhan Yesus telah rela berkorban untuk mengampuni dosa-dosa saudara, untuk menyucikan saudara, untuk menguduskan saudara, sehingga saudara dengan hati yang penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah untuk menemukan pertolongan pada waktunya. Dengan rasa berani percaya yang sungguh, karena hati kita telah disucikan oleh darahnya dari hati nurani yang jahat. Kita percaya Tuhan sudah memperdamaikan kehidupan kita dengan dirinya. Datanglah kepada Tuhan. Itulah cara yang baik. Itulah pola yang berkenan kepada Allah dalam setiap ibadah kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi, kasih dari tempat tinggi mengalir dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mari saudaraku, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan namanya, kita meninggikan Dia di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Setiap hari kita mau menyenangkan Bapa kita yang di sorga. Haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya setiap saudara-saudara kami boleh menerima berkat kebenaran firman Allah yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Kami dengar Tuhan firman-Mu, kami masukkan dalam hati kami. Kami datang dengan keyakinan iman kami. Kami datang dengan percaya kepada-Mu. Kami berpegang teguh kepada janji firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, bahwa Engkau adalah Bapa kami yang selalu mengasihi kami. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memperhatikan dalam kehidupan kami, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Engkau telah membuka mata hati kami Tuhan, untuk melihat dan memandang Engkau di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan jamah setiap pribadi, setiap anak-anak-Mu yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Engkau jamah mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan Tuhan senantiasa hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya, supaya mereka boleh tetap setia berjalan untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk doa syafaat. Kita akan nyanyikan satu pujian.
Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya, berkatnya melimpah. El Shaddai. Sungguh benar Bapa kami dalam surga, berkat Allah melimpah bagi kami semua Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang Engkau kasihi di hari yang kesekian Tuhan, Engkau sudah mengurapi kami dengan firman Allah. Engkau memberikan kami Tuhan lewat lawatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Allah memberikan pengharapan. Engkau ada di surga, Engkau melihat kepada kami semua, bahwa kami merindukan Tuhan agar senantiasa diperkuat, diberikan roh penghibur, roh penolong yang Engkau curahkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang El Shaddai. Engkau Allah yang luar biasa Bapa. Engkau memberkati dan lawati kami semua, baik kami yang ada di rumah saat ini Bapa, tetapi Engkau ada di dalam hati kami. Roh Kudus tinggal di dalam hati kami melalui firman Allah yang nyata dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih Allah nyata dalam hidup kami. Berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Kami berdoa untuk new normal atau kehidupan baru yang sebentar lagi kami akan jalani Tuhan. Kami mau mengikuti aturan yang sudah diberikan, aturan yang sudah akan dideklarasikan bersama dan akan dipatuhi juga bersama. Oleh karena itu Bapa, beri ketundukan hati, mau senantiasa dipimpin mengikuti aturan yang Allah sudah berikan bagi kami. Oleh karena itu Bapa, berkati kiranya Bapak Presiden kami, berkati Wakil Presiden kami, berkati para menteri, berkati para medis, berkati perawat-perawat yang menangani pasien-pasien COVID. Tuhan tolong, Engkau berkati gubernur kami Tuhan, juga ikut menangani Tuhan ketertiban yang ada di dalam negara kami, pemerintah kami Tuhan, khususnya Tuhan di dalam kami Tuhan bermasyarakat, di dalam kami Tuhan bersosialisasi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni apabila ada di antara kami bangsa-bangsa yang belum bisa mematuhi aturan-aturan pemerintah yang diberikan, tetapi kami mau belajar dan belajar dari firman Tuhan. Turut tunduk kepada Allah Bapa, tunduk kepada firman Tuhan. Berkati kiranya Tuhan apa yang sudah kami lewati. Bersamamu Bapa, kami mau lewati semua. Bersamamu Bapa, kami sanggup melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Tuhan, saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang ada di rumah sudah melakukan ibadah. Oh Tuhan, bersama-sama dengan mengikuti siaran online ini Tuhan, kami percaya mereka juga boleh merasakan dan menikmati hadirat Tuhan dalam begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu memberikan kepada kami apa yang terbaik dalam kehidupan ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus.
musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau bukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan mulai teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini Bapa dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.